Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afifah Khairunisa. Saya merupakan anggota UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Insya Allah pada video kali ini saya akan sedikit sharing-sharing dan membahas tentang isu-isu politik yang ada di Indonesia. Terkhusus topik yang akan saya angkat yaitu adalah politik luar negeri Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau isu-isu dari politik luar negeri Indonesia itu sendiri, mungkin kita harus tahu nih definisi dari politik luar negeri itu sendiri. Politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau peraturan yang ada dalam suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Jadi dapat kita maknai bahwa politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan yang dibuat, dalam hal ini kebijakan pemerintah Indonesia, untuk mengatur hubungannya dengan negara-negara lain. Kita dapat ambil contoh seperti diplomat dari Indonesia yang ada di Malaysia, atau misalnya kayak kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Next dari hal itu yaitu adalah tiap-tiap negara itu sendiri punya prinsip-prinsip politik luar negeri yang berbeda-beda. Tentu hal itu tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu adalah untuk membangun dan memajukan negara. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa politik luar negeri Indonesia menganut kepada politik luar negeri bebas aktif. Dan hal tersebut tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99. Yang di dalamnya berisi bahwa politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Jadi dalam hakikatnya, bebas di sini berarti Indonesia punya prinsip bebas atau tidak terikat kepada satu kekuatan yang lebih besar. Contohnya saat dahulu ada Perang Dunia Kedua. Kita tidak memihak antara blok timur maupun blok barat. Kita tim netral. Di situ implementasi bebas itu sendiri ada. Kemudian yang kedua adalah aktif. Aktif di sini tuh punya maksud bahwa Indonesia diharuskan untuk terus aktif dalam setiap jejak internasional yang ada. Dan Indonesia harus terus berhubungan aktif dengan dunia internasional secara luas untuk mewujudkan ketertiban dunia. Dan hal tersebut juga menjadikan kita harus tahu nih landasan ideal dari politik luar negeri Indonesia. Landasan ideal dari politik luar negeri Indonesia tentu saja Pancasila. Dan hal tersebut juga termaktub di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Dan isinya nih agak sama sebelumnya, yaitu adalah hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan garis-garis besar haluan negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa landasan ideal adalah landasan dasar, maka dari itu politik luar negeri berdasar kepada Pancasila, Undang-Undang, dan garis besar haluan hukum negara. Dan itu merupakan satu hal yang wajib kita ketahui. Next. Pada prinsipnya, sikap Indonesia terhadap suatu konflik harus berpedoman kepada amanat konstitusi, yang dalam hal ini termaktub ke dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang berisi bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam konteks tersebut,
kita dalam ambil kesimpulan bahwa Indonesia harus ikut berkontribusi dalam upaya internasional untuk menjaga perdamaian dunia dengan prinsip kemerdekaan itu. Dan Indonesia punya prinsip-prinsip kemerdekaan yang gak terbatas kepada kemerdekaan secara politik, kemerdekaan secara keputusan, ataupun hal yang lain. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang politik luar negeri Indonesia saat ada konflik Rusia dan Ukraina. Mungkin kita beberapa waktu belakangan ini cukup ramai mendengar kabar soal konflik Rusia dan Ukraina yang menyita perhatian publik dari berbagai negara. Dan daripada hal itu, pada akhirnya pada tanggal 28 Februari sampai tanggal 2 Mei, Majelis Umum PBB yang bertempat di New York mengadakan sidang untuk membahas konflik Rusia-Ukraina ini. Dan dalam sidang ini membahas tentang resolusi-resolusi yang dilakukan terhadap Rusia dan Ukraina, sehingga ada pemungutan suara terhadap kurang lebih 193 negara yang hadir pada sidang tersebut, dan berhasil mengumpulkan 141 negara yang mendukung adanya resolusi, termasuk Indonesia, dan 35 negara yang tidak bersuara atau tidak memiliki suara, tidak mendukung dan tidak juga melarang untuk adanya resolusi tersebut, dan 5 negara menolak adanya resolusi tersebut. Sebelumnya, untuk isi resolusinya tersebut adalah menyelesaikan agresi Rusia terhadap Ukraina. Yang kedua, menyerukan kepada Rusia untuk menghentikan adanya kekerasan. Yang ketiga adalah menarik pasukan Rusia dari Ukraina. Dan walaupun pada ikatannya secara hukum hasil resolusi Majelis Umum dari PBB ini tuh tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali, namun dapat kita lihat mayoritas daripada anggota PBB menyetujui atau mendukung daripada agresi tersebut. Dan dapat kita highlight juga bahwa Indonesia dengan mantap memilih untuk mendukung tersebut dikarenakan yang pertama, bahwa Indonesia mendukung upaya ketertiban dunia yang termaktub ke dalam amanat Undang-Undang 1945, yaitu Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam hal ini nih berarti bahwa Indonesia dalam hak untuk memilih tersebut dikarenakan merupakan upaya Indonesia dalam memerdekakan dan ketertiban dunia. Kemudian upaya tersebut itu juga merupakan upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan prinsip-prinsip dari hak merdeka berpendapat atau berkeputusan. Kemudian jiwa-jiwa tersebut itu lah yang dapat disebut sebagai implementasi dari bebas aktif atau politik luar negeri bebas aktif. Lantas bagaimana bentuk resolusi dari konflik tersebut? Tentu ada 3 poin utama dalam pembahasan ini. 3 poin utama tersebut termaktub juga dalam resolusi. Yang pertama adalah penghentian kekerasan, karena Indonesia berkeyakinan konflik ini tuh justru bereskalasi akan menyebabkan terus-menerus banyak korban jika terus-menerus dilanjutkan. Yang kemudian kedua itu ada penyelesaian melalui jalur damai atau dialog antar negara, yaitu antar Rusia maupun antar Ukraina.
Dan hal tersebut itu dilakukan pada saat kemarin maksudnya Insinyur Haji Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia itu menghadiri dialog atau diskusi tertutup dengan kepala negara Rusia maupun kepala negara Ukraina. Dan di situ juga membuktikan kepada semua negara bahwa Indonesia punya peranan penting dalam keterkaitannya dengan konflik Rusia dan Ukraina. Yang ketiga, Indonesia itu meminta pemberian akses untuk bantuan kemanusiaan. Jadi tentu karena kita tidak terikat terhadap blok manapun, jadi kita melakukan hal ini tuh karena memang atas dasar bentuk bantuan kemanusiaan. Dan hal tersebut tentu lagi termaktub dalam Undang-Undang Dasar yang berpesan bahwa kita harus menjaga ketertiban dunia dan juga keadilan sosial. Karena tentu daripada perang ini terdampak begitu banyak korban baik dari Rusia maupun dari Ukraina, dan itu menjadi fokus utama dari pemerintah Indonesia. Pada titik ini, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi mengemukakan bahwa pada prinsipnya Indonesia akan terus berada di prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu adalah bebas aktif, dan mendukung resolusi Rusia dan Ukraina merupakan salah satu bentuk daripada implementasi hal tersebut. Dan hal yang menjadi poin utama dalam studi ini adalah 3 poin utama. Yang pertama, bahwa Indonesia mengemukakan adanya pelarangan kekerasan atau dalam kata lain perang ya di sini artinya, dan meminta untuk Rusia untuk menghentikan kekerasan tersebut. Yang kedua, dengan tegas meminta penyelesaian secara damai dan dialog. Yang ketiga, Indonesia meminta pemberian akses untuk kita memberi bantuan kemanusiaan. Dan hal tersebut menjadi hal yang kita lakukan sejak adanya Perang Dunia dulu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan sedikit membahas tentang KTT G20. Nah, KTT G20 ini akan menjadi bahasan kedua pada video kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa KTT G20 yang ke-17 ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Ini ternyata banyak sekali hal yang terjadi di dalam KTT G20. Karena tentu saja banyak negara yang terinput ke dalam suatu blok tertentu atau suatu organisasi internasional tertentu. Contohnya adanya wujud politik luar negeri dari anggota blok barat atau misalnya dari Amerika dan sekutunya, dan adanya juga pertentangan tentang kehadiran atau ketidakhadiran Rusia di dalamnya. Hal ini juga memperlihatkan lagi kepada dunia bahwa Indonesia punya wujud politik yang sangat-sangat kokoh tentang adanya bebas aktif. Tidak sama sekali menghiraukan upaya diplomasi yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia atau upaya dari negara-negara untuk kita dapat menyatu kepada blok tertentu. Dengan tegas pula hal tersebut itu dinyatakan oleh Presiden kita Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Dan 3 agenda yang dibahas saat itu adalah poin tentang arsitektur kesehatan global, yang kedua tentang transformasi global atau transformasi digital, yang ketiga tentang adanya transisi energi berkelanjutan. Dari 3 poin tersebut
banyak sekali duta-duta besar dari negara atau perdana menteri dari berbagai negara itu mangkir hadir karena adanya konflik politik daripada Rusia dan Ukraina tersebut. Termasuk misalnya Perdana Menteri Australia yang menolak hadir bila bagian dari Rusia hadir ke dalam KTT G20. Ataupun Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang mengundang Putin, namun Putin dengan tegas menolak untuk hadir dari KTT G20 tersebut. Karena pada prinsipnya politik luar negeri Indonesia akan selalu beramandemen kepada konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasannya. Jadi akan selalu bisa dibilang sama untuk apa yang dilakukannya, tapi juga bisa dibilang berbeda dengan apa-apa yang akan dikeluarkan oleh para diplomat-diplomat dari Indonesia. Dan itu biasanya punya keterikatan yang tidak bisa diprediksi. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.